media online melibas cetak, kemudian Media online? media online pun sekarang sudah dilibas Facebook. Dilibas media sosial. Facebook. Facebook. Ini suatu tantangan yang sangat berat. Ini masih belum terjawab. .2 BPM Sastrasi Suara Satu Kata Penumpang Pasti selalu di hati. Sahabat Istana TV, makasih Anda masih tetap padu di sini di interaktif Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap berita di balik berita. Sahabat Istana TV masih dengan narasumber kita Dahlan Batubara. Kabarnya Anda suka menangkap ikan ya, tanpa alat. Dalam bahasa Mandelingnya disebut mandehe gitu ya. Iya. Saya suka sekali, itu hobi. Hobi. Apa filosofinya mencari menangkap ikan mandehe ini? Saya rasa bukan dari filosofinya, tapi memang kenikmatan. Kenikmatan. Karena itu kan keahlian kan? Itu membutuhkan keahlian, keahlian menangkap ikan dengan tangan kosong di dalam sungai yang lebar. Sungai yang lebar. Kalau sungai sempit, oke lah, mudah ditangkap. Apalagi di dalam kotak ikan mudah ditangkap. Di pasar misalnya kan. Tapi kalau di lokasi sungai besar, sungai luas, itu membutuhkan keahlian karena ikan lebih mudah. Lebih mudah gitu ya. Berlari-lari. Oke, baik. Kita coba menelepon seseorang dulu. Apa pendapatnya terhadap Dahlan Batubara? Kita coba menghubunginya. Ya, sahabat Istana FM, kami masih menunggu juga sebenarnya WA dan juga SMS Anda di 081291721177. Kita coba menghubungi seseorang. Ya, halo. Waalaikumsalam. Saya minta pendapat dulu sama Anda. Saya punya tamu di Ruang Paslah, namanya seseorang gitu ya. Ada namanya Dahlan Batubara. Anda kenal dengan beliau? Kenali nggak dengan Dahlan Batubara gitu? Oh, iya. Ada apa nih? Anda kenal dengan Dahlan Batubara gitu? Kalau Anda kenal dengan Dahlan Batubara, seorang jurnalis yang memiliki idealisme, bagaimana pendapat Anda terhadap seorang orang kecil dari Gunung Tua itu ya? Iya, kecil memang orangnya. Apa pendapat Anda tentang seorang Dahlan Batubara? Oh iya, itu orangnya cukup bagus. Cukup bagus ya. Ya. Bagus dalam arti apa? Ya, masih sama-sama walaupun sedikit melenceng, sama-sama masih mempertahankan idealisme dalam jurnalistik. Oh, dia melenceng ya? Melenceng sedikit. Ada juga ya sedikit. Dalam dunia jurnalistik di Mandailing ini kan nggak bisa kita murni idealisme, nggak bisa. Nggak bisa. Ada tawar menawar, kadang-kadang karena pemilih kan gitu. Bisa dengar? Kurang. Oke. Nggak. Seorang Dahlan yang kurang mendengar gitu. Oke. Baik. Sudah mendengar? Sudah. Ya. Ya. Coba terus. Ya. Ya, oke. Terus lalu dia pernah melakukan tawar menawar. Itu dari mana Anda bisa menilai seorang Dahlan itu seperti itu? Oh, itu kan udah kawan saya dari tahun 2000. Anda berkawan dengan dia tahun 2000 nih? Iya, tahun 2000 masih kecil dia tuh. Sekecil banget ya. Masih jalan kemana-mana gitu ya? Ya, masih kecil, tahun 2000 masih kecil. Anda kenal dengan ini? Anda ngomong aja langsung, kenal nggak dengan dia? Dari suaranya Waris ya, Pak Waris ya. Ini Anda menilai seorang Waris Rai, seorang jurnalis senior juga, bagaimana itu? Ya, Pak Waris ini memang sudah lama juga berkecimpung dari termasuk juga lah senior. Generasi pertama di Mandailing. Pernah nggak bersama beliau Anda melakukan tadi tawar menawar seperti yang dia sampaikan?
itu mungkin hal-hal yang tidak krusial, tidak prinsipil. Tidak prinsipil ya. Itu hal-hal yang masih dapat ditolerir, yang tidak merugikan siapapun ya. Begitu ya, Bang Waris. Sepanjang yang masih dapat ditoleransi atau ditolerir katanya, pernah ya bersamaan gitu. Ada nggak pengalaman Bang Waris bersama dengan Dahlan yang sangat pahit? Banyak. Apa itu? Banyak. Ya, bisa diceritakan satu persatu banyak. Satu saja contoh pengalaman pahit bersama Bung Dahlan. Pengalaman pahitnya bukan aja lah. Simpang Mandepo coba. Simpang Mandepo katanya. Anda pernah melakukan liputan investigasi ya di Simpang Mandepo. Itu Simpang Mandepo di Marispongi. Marispongi. Itu dalam liputan gempa ya. Iya. Liputan pengolahan emas, batu emas. Ketika ada si kepala desa menghunus parang. Anda juga Anda dengan beliau ini sama. Pada saat itu saya dengan Pak Waris berjalan menuju tempat penggembosan batu emas. Ya, sementara yang lain saudara Imran Haitami, Jabri Antoni di dalam mobil masih berada di warung itu dengan pihak kepala desa. Begitu kami kembali dari penggembosan emas itu, si kepala desa sudah mengulus parang. Paling cepat lari siapa? Anda atau Bang Waris? Sama-sama cepat. Tapi Pak Waris lebih kencang larinya daripada saya. Artinya langkah seribunya lebih cepat beliau ini ya? Karena kakinya lebih panjang ya. Oke, makasih Bang Waris. Satu terakhir lagi. Terima kasih. Oke, satu terakhir lagi. Saya akan coba untuk bertanya satu lagi. Harapan Anda terhadap seorang Dahlan Batubara? Harapan Anda terhadap seorang Dahlan Batubara ini? Apa harapan saya? Iya. Ya, moga-moga masih di depan masih bisa kami untuk mempertahankan idealisme walaupun godaannya banyak. Walaupun godaannya banyak gitu ya? Ya. Itu aja. Iya, itu aja. Terima kasih Bang Waris. Terima kasih. Anda cukup kaget ya dengan seorang Waris Rai gitu. Tadi yang menelepon. Tidak kaget. Nggak ada surprise-nya gitu ya. Oke. Yang berikut kita coba tanya dulu yang berikut. Apa pendapatnya terhadap seorang Dahlan Batubara? Nah, disambil menelepon langsung, kemudian apa yang menjadi prioritas Anda untuk ke depan ini dalam kurun waktu ini? Tapi kita coba dulu telepon sebelum ini langsung kita telepon balik. Karena Waris Rai katanya dia nggak surprise, itu biasa saja kok, cuma 86 teman 86 gitu. Oke, kita angkat. Halo. Ya belum. Sudah bisa kedengaran ya tadi ya, sudah jelas ya. Halo, assalamualaikum. Saya dari Radio Start FM. Saya punya tamu di studio. Namanya Dahlan Batubara. Kami berbicara tentang pers, idealismenya sebagai seorang wartawan. Ya. Anda menilai seorang Dahlan Batubara itu seperti apa? Masihkah seperti kaidah-kaidah jurnalis, dia masih tetap idealis atau memang sudah melenceng? Pendapat Anda bagaimana? Kalau pendapat saya untuk Bang Dahlan Batubara sejauh ini masih idealis dibanding dengan kawan-kawan yang lain dan dibanding Anda mana lebih idealis? Lebih bagus lah Bang Dahlan. Lebih bagus ya, jujur ini. Senior. Jujur ini ya. Oke, terus dan perlu menjadi contoh untuk generasi kawan-kawan wartawan yang lain. Gitu. Boleh Anda langsung berinteraksi atau menyapa dengan yang tadi penelpon. Halo, penelpon dengan siapa gitu? Halo, penelpon, selamat siang. Coba ya Kak dekat. Waalaikumsalam. Ya. Boleh langsung ya. Ya, dengan siapa saya masih merawat-rawat. Masih merawat.
Karena Bapak setelah tidak memberikan itu nomor teleponnya. Iya, masih. Ya. Dia ini masih meraba-raba katanya ini dengan siapa gitu kan. Kebetulan konsepnya jelas sehingga saya tidak bisa mengenal suara lebih jernih. Oke. Identifikasi suaranya. Pernah nggak Anda bersama dengan Dahlan Batubara melakukan liputan? Sering melakukan liputan dengan Dahlan Batubara. Apa salah satu contohnya biar diingat sama beliau? Yang meliput apa gitu? Meliput di sidang-sidang DPR paripurna. Sidang-sidang DPR paripurna ya. Ya. Yang membahayakan. Anda pernah nggak melakukan peliputan membahayakan Anda dengan dia gitu? Membahayakan dalam artian teman ini. Ada teror atau ada ini termasuk karena Anda melakukan investigasi atau melakukan liputan jurnalis Anda gitu? Kalau ingat saya untuk teror sampai sekarang belum ada ya. Nah, yang paling berkesan Anda melakukan liputan bersama Dahlan Batubara apa? Yang paling berkesannya lupa ingat ya. Ya. Banyak lah yang berkesannya. Saya banyak berguru dari Pak Dahlan Batubara. Pernahkah berguru dalam hal apa? Dalam hal penulisan berita gitu ya. Teknik apa pembuatan berita di mana yang lebih apa kan? Oke, saya pikir tadi Anda berguru pada dia bahwa dia memang tahan lapar gitu, bisa saja nggak makan karena dia pernah kambuh mahnya karena melakukan peliputan katanya. Anda kenal dengan ini? Coba Anda sapa. Kebetulan bukan karena apa-apa ya, ini headsetnya kurang sehingga saya sulit mengidentifikasi suara. Boleh ditanya dengan siapa? Halo, boleh dijawab dengan siapa ini? Kabur ya? Halo? Oh tidak. Halo, assalamualaikum. Oke, halo. Nah, halo. Ini sinyalnya ya? Sinyal. Oke, nggak apa-apa. Biar aku aja nanti yang menyampaikan siapa beliau. Tapi cukup dekat ya. Anda merasa getaran nggak dengan dia tadi? Berarti satu kelompok juga mungkin ya. Komunitas Anda juga. Oke, sebelum kita tutup, saya mau ke kabar berikutnya ini. Pandangan saat ini bagaimana Anda melihat apa target dan harapan Anda ke depan ini? Yang tadi saya tanya itu prioritas apa yang Anda lakukan? Jadi ke depan ini saya fokus ke menjawab perubahan-perubahan era. Menjawab perubahan-perubahan era dalam dunia jurnalis. Kita kan saat ini masuk ke era digital 4.0 ya. 4.0 gitu ya. Karena era ini juga melibas dunia jurnalis. Termasuk dari sisi teknologi. Kita kan tahu sendiri bahwasanya dunia surat kabar itu cetak itu sudah semakin konvensional. Itu dia dikalahkan oleh dunia digital melalui media media sosial gitu ya. Media online melibas cetak. Kemudian media online pun sekarang sudah dilibas Facebook. Dilibas media sosial. Facebook, Instagram atau apa gitu ya. Ini suatu tantangan yang sangat berat bagi kita semua di kalangan dunia media massa. Bagaimana menjawab ini semuanya? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana strateginya? Apa sebenarnya yang menjadi musuh kita di bidang teknologi ini? Ini masih belum terjawab. Makanya ke depan ini kita harus melakukan terus pengkajian bagaimana mensiasati kecenderungan yang ada. Karena bagaimanapun media online yang begitu cepat gerakannya, dia sudah dilibas Facebook. Karena situasi sekarang bukan lagi berita harian, tapi sudah per menit per detik. Nah, bagaimana ini nanti bentuknya, bagaimana caranya, bagaimana solusinya, ini harus kita temukan di masa-masa yang lebih cepat lagi ya. Nah, ini fokus ke depan. Oke. Nah, itu dalam mensiasati ya teknologi dan perkembangan teknologi itu. Tapi yang saya maksudnya prioritas Anda itu dalam tugas Anda
sebagai seorang jurnalis itu dalam melakukan peliputan? Apa yang menjadi prioritas Anda atau concern Anda saat ini? Ya, liputan apa gitu ya? Ke depan saya akan lebih fokus pada liputan-liputan khusus. Yang liputan khusus yang apa, yang menggali analisa gitu ya. Analisa, karena kalau kita masih berkutat pada news yang harian-harian itu sudah ketinggalan oleh media sosial tadi, oleh perubahan itu. Makanya kita harus lebih banyak ke sisi-sisi penggalian-penggalian yang mendalam dalam sebuah laporan sektor. Sebuah sisi. Nah, sektor apa yang paling Anda ini kan? Politik, ekonomi atau apa? Saya ke depan akan tertarik pada sisi ekonomi dan budaya. Ekonomi saja. Tapi belakangan ini media Anda, di media online saya melihat banyak sekali Anda mengangkat profil-profil calon bupati. Itu tantangan atau kewajiban? Itu termasuk dari kewajiban kita sebagai jurnalis. Siapapun yang akan muncul, kita harus sampaikan kepada masyarakat siapa dia, bagaimana dia. Karena itu pun salah satu tugas kita. Tugas mulia juga ya, untuk menyampaikan, mengekspos siapa sebenarnya yang bakal menjadi pemimpin di Mandailing Natal dari sisi kebijakan atau karena pada akhirnya yang akan memilih itu rakyat. Nah, kita harus memberikan informasi. Inilah dia, begini. Ini begini, caranya begini. Dia begini. Saya lihat memang Anda cukup konsen sekali terkait dengan itu ya. Baik, saya memang mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan, karena waktu 1,5 jam itu begitu cepat. Kita sudah lalui dan sudah banyak kita berbincang dan share apa saja yang sudah kita perbincangkan, yang Anda lalui, dan juga pengalaman-pengalaman Anda telah kita ulik dan kita sudah sampaikan ke publik. Harapannya ini dapat menginspirasi khususnya orang-orang yang berkeinginan untuk menjadi seorang jurnalis dalam tantangan zaman saat ini dengan era digital yang begitu cepat. Informasi itu per detik, bukan hanya per menit saja, mungkin sudah menjadi per detik itu ya. Terima kasih tentunya buat Anda datang ke studio dan memberikan pengalaman Anda. Baik sahabat Istata FM, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Demikian petuah yang diperoleh dari Tirto Adi Suryo, Bapak Pers Nasional. Menjadi seorang jurnalis berarti berani berpegang teguh pada hati nurani dan berlaku adil sejak di dalam pikiran, terlebih pada saat bertindak. Demikian jumpa kita di Ruang Paslah kali ini, hadir dengan narasumber Dahlan Batubara Vers dan Idealisme. Kita akan berjumpa di minggu depan dengan narasumber dan tema yang berbeda. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Oh, 102.6